Famithalu hadzal shaimi, adapun perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini, famithalu hadzal shaimi, adapun perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini, mithaluman, adalah seperti orang yabni, yang membangun siapa orang, qasron, akan istana, wa yahdimu, namun meruntuhkan atau merobohkan siapa man, misron, kepada kota. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni astaghfiruka. Allahumma Allahumma Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu, adapun yang ketiga, kaffus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin. Kaffus sam'i yaitu menjaga pendengaran, anil isgha'i, dari mendengarkan, ila kulli makruhin, terhadap setiap sesuatu makruhin yang dibenci. Yang ketiga, kafu sam'i, menjaga pendengaran, anil isgha'i, dari mendengarkan, ila kulli makruhin, kepada sesuatu, kepada tiap-tiap makruhin yang dibenci atau sesuatu yang tidak disukai. Lianna, karena sesungguhnya, kullama, adapun tiap-tiap sesuatu, lianna, karena sesungguhnya, kullama, adapun tiap-tiap sesuatu, harrama, yang telah mengharamkan, Allahu, siapa Allah, qawlahu, untuk mengucapkan ma, qawlahu, untuk mengucapkan ma, harrama, maka mengharamkan siapa Allah, al-isgha'a, untuk mendengarkan, ilaihi, kepada ma. Ini maksudnya sesuatu yang telah Allah haramkan untuk diucapkan, maka Allah juga mengharamkan untuk didengarkan. Sesuatu yang tak pantas diucapkan, maka juga tak boleh untuk didengarkan. Walidzalika, oleh karena itu, menyamakan Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, bainal mustami'i, antara orang yang mendengarkan, wa akilis suhti, dan orang yang memakan barang haram.
Walidzalika oleh karena itu sawwa menyamakan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala bainal mustami'i antara orang yang mendengarkan wa akilis suhti dan orang yang memakan barang haram. Antara orang yang mendengarkan perkataan buruk, perkataan tidak bagus atau perkataan tidak pantas itu sama saja halnya dengan orang yang memakan barang haram. Faqala maka berfirman siapa Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Samma'una ialah mendengarkan siapa mereka lil kadhibi terhadap perkataan-perkataan dusta, akaluna serta memakan siapa mereka lisuhti terhadap barang-barang haram. Sama'una ialah mendengarkan siapa mereka lil kadhibi terhadap perkataan-perkataan dusta, akaluna serta memakan siapa mereka lisuhti terhadap barang-barang haram. Waqala dan juga berfirman Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus suhd. Laula ya mbok seharusnya. Laula di sini dalam ilmu nahwu itu huruf tahdid. Tahdid itu sebuah bentuk anjuran. Bisa dimaknai laula mengapa tidak ya. Tapi di sini yang mbok seharusnya gitu. Yang mbok semestinya. Karena tahdid itu bermakna suatu anjuran. Huruf tahdid dalam ilmu nahwu itu ada 4 macam. Laula, lauma, alla, dan halla. Laula, lauma, alla, halla. Itu huruf tahdid. Biasanya mendahului kepada fi'il mudhari'. Halla tajtahidu. Mengapa kamu tidak bersungguh-sungguh? Ijtahada yajtahidu. Halla tajtahidu. Atau laula tajtahidu. Mbok seharusnya kamu ya bersungguh-sungguh begitu. Mengapa kamu kok tak bersungguh-sungguh? Ya mbok seharusnya kamu bersungguh-sungguh ya. Laula mengapa tidak yanha melarang hum kepada mereka kaum ar-rabbaniyuna siapa pendeta-pendeta. Rabbaniyun itu pendetanya orang Yahudi. Wal ahbaru dan ahbar pendetanya orang Nasrani. Rabbaniyun itu pendetanya orang Yahudi, sedangkan ahbar itu pendetanya orang Nasrani. Angqaulihim dari ucapan mereka al-ithma terhadap dusta. Angqaulihimul ithma, angqaulihim dari ucapan mereka kaum al-ithma yang penuh dusta ya. Ucapan-ucapan dusta. Wa aklihim dan memakan siapa mereka kaum as-suhta kepada barang haram. Ketika dimaknai secara bebas, ya mbok seharusnya ya, para rahib-rahib, para pendeta-pendeta itu melarang kepada kaumnya untuk berkata bohong, berkata dusta, dan hendaknya juga melarang agar kaumnya tidak memakan barang haram.
Fasukutu adapun diam alal ghibati atas ghibah haramun adalah haram. Ini yang termasuk jadi pertanyaannya Haji Teddy tadi malam. Ada orang berghibah. Kita mendengar tapi kita tidak ikut campur ya. Di sini sudah as-sukutu 'alal ghibah haram. Berdiam diri atas ghibah ya, hukumnya haram ya. Seharusnya mampu mengingatkan terhadap orang yang berbicara ghibah. Waqala dan juga berfirman siapa Allah Ta'ala aydan juga ya. Innakum idzam misluhum, innakum sesungguhnya kalian, innakum sesungguhnya adapun kalian, kum ini kan isimnya inna ya. Innakum sesungguhnya kalian, idzan jika demikian, munang-enang ya. Ini firman Allah dalam Al-Quran, munang-enang. Mithluhum ialah sama seperti mereka. Jadi mun pada orang nyator coba mun bisa bae ngampun nah tidak nyator lain nabe mun bisa bukan justru malah toro aki iya balapai cak mun tak balapai pas tak wes sawasan rasana teti campur wasana mun balapai kena pas teti campur pada orang nyator coba na orang lain cak tak bisa melang. Mun parloi palapai malah dibumbui ketika ada orang berghibah itu. Usahakan dilarang ya, diingatkan, sudah jangan berbicara itu, bicara yang lainnya saja. Ketika sampai mendiamkan ya, meskipun tidak ikut campur, tidak ikut menghibah, ya, ini bahasanya Allah, innakum idzam mithluhum. Jika demikian kalian sama saja seperti orang yang suka berghibah. Ayatnya apa? Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam misluhum. Ini ayat lengkapnya ya. Kalau satu ayat lengkapnya wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Fala taq'udu kata Allah, janganlah kalian duduk-duduk. Janganlah duduk-duduk siapa kalian ma'ahum bersama mereka. Bersama orang-orang yang ucapannya tidak baik. Hatta yakhudu sehingga mereka seringkali merubah, seringkali mengalihkan fi haditsin ghairihi terhadap pembicaraan-pembicaraan yang lainnya. Kadang ada orang berbicara bagus, berbicara keilmuan, berbicara nasihat, motivasi ibadah, pokoknya hal yang baik-baik. Tapi terkadang ada orang yang sifatnya itu munafik, ketika berkumpul justru mengajak atau mengalihkan pembicaraan yang bagus menjadi pembicaraan yang tidak bagus. Walaupun ghibah di dalam fikih itu ada kategorinya nanti. Mana yang boleh dibicarakan dan mana yang tak boleh dibicarakan. Ada bagiannya masing-masing. Jika sampai kamu Muhammad suka duduk-duduk dengan orang yang di dalam jiwanya ada kemunafikan, lalu kamu mendiamkan, maka kamu itu seperti mereka sifatnya. Karena keburukan itu menular. Bahkan keburukan itu menular lebih cepat dari penyakit yang ada pada tubuh. Virus corona kan cepat sudah nularnya itu. Itu belum seberapa ketimbang penyakit hati. Penyakit hati ini lebih cepat, mudah menular.
Makanya cak ampu akan cabi saya tak fokus, sobaja selamat dari hal-hal yang tidak baik. Nyari kaca, pilih-pilih tidak apa-apa. Kecuali memang sudah keimanannya mantap. Rasulullah saja masih ada bentuk-bentuk perhatian dari Allah, hati-hati. Karena hati manusia itu mudah berbolak-balik. Siapa yang bisa menggenggam hati kalau bukan Allah Ta'ala? Tidak ada. Kecuali Allah yang bisa menggenggam hati. Makanya sekelas Rasulullah pasti inda du'ai, inda kulli du'a, setiap Rasulullah berdoa pasti yang dibaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alal imani bika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam keimanan terhadapmu. Artinya minta selamat ke Allah. Penyakit hati ini cepat nular, cepat. Virus, wabah yang paling berbahaya. Makanya anjurannya Allah, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam misluhum. Kan lebur akompol hoy orang-orang munafik, masuk ke golongan munafik walaupun tak melakukan kemunafikan. Innakum idzam misluhum. Makanya berhati-hati. Nyarai kanca wa tepa. Nyarai kanca saya tak wakrukan guru apa? Hati-hati. Untuk menyelamatkan hati. Karena pada akhirnya ketika hati selamat, itulah yang akan menjadi tolak ukur keselamatan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah mengatakan juga di dalam Al-Quran, di surat Asy-Syu'ara itu, illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat di hadapan Allah itu ketika sudah menghadap kepada Allah, bangkit dari alam kubur, membawa hati yang salim, yang selamat. Selamat dari dengki, selamat dari dendam, dan semacamnya. Selamat dari kemunafikan. Jika dilanjutkan ayat ini, innakum idzam misluhum, ingat ancaman Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Innallaha sesungguhnya Allah jami'ul munafiqina, jami'ul kafirina wal munafiqina, akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik fi jahannama, di dalam jahannam. Jami'ah, seluruhnya. Lalu pas apa sahabat umpamana tak norok munafik yang lebur akan cabi orang munafik. Pas bareng gara-gara kun berak lebur akompol walaupun tak melakukan kemunafikan pasti banyak purgi akan dalam neraka ya Allah. Kan pas apa sahabat. Jadi malai pada selamat. Selain introspeksi diri, selain menjaga hati, ya juga harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika melihat kemungkaran itu bukan cuma melihat perzinahan terang-terangan, melihat pencurian, bukan. Itu ketika ada orang menceritakan hal-hal yang buruk dari saudaranya, ya, atau nyator coba kata retanna, kata tangkena, kata kanjana, sudah ampuna nyator lain na tinggal kini kebon pada urusan nabang sebab. Kan bisa seperti itu. Itu sudah mendapatkan nilai plus di hadapan Allah. Benih palapai. Mana palapai kita ada jangan lemak. Pada nasi biryani kini nasi penuh bumbu. Walidzalika, oleh karena itu qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mughtabu wal mustami'u, adapun orang yang berghibah, wal mustami'u dan orang yang mendengarkan, ya. Al-mughtabu wal mustami'u, adapun orang yang menghibah, ya, menggunjing, wal mustami'u dan orang yang mendengarkan, syarikani ialah bersekutu siapa keduanya, fil itsmi di dalam dosa, pada andik dosa.
Bosok gula tak nyator kun berak ngedengaki. Janu saya ngedengaki kopeng enggak ngedengam kan enggak keru. Jadi berhati-hatilah, ini tata cara puasa orang-orang soleh yang keenam. Orang soleh itu ya seperti itu puasanya. Tidak suka mendengarkan hal yang sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Karena sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah untuk diucapkan, maka Allah juga mengharamkan untuk mendengarkan. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, kafu baqiyatil jawarihi, kafu menjaga baqiyatil jawarihi, sisa-sisa anggota tubuh. Selebihnya dari anggota tubuh maksudnya. Kafu menjaga baqiyatil jawarihi, dari selebihnya anggota tubuh. Anil athami, dari dosa-dosa. Minal yadi, berupa tangan. Warijli, dan kaki. Wa anil makarihi, dan menjaga anggota tubuh. Anil makarihi, dari hal-hal yang tidak pantas. Wa anil makarihi, dan menjaga anggota tubuh. Anil makarihi, dari hal-hal yang tidak pantas. Wa kafful batni, dan menjaga perut. Anis syubhati, dari hal-hal yang syubhat, dari perkara-perkara syubhat. Wa qatal iftari, pada waktu al-iftari, berbuka puasa. Ketika buka puasa harus diperhatikan betul, makanan ini syubhat atau sudah jelas kehalalannya. Kalau syubhat, para ulama, para arif billah, ya, para orang-orang soleh tidak mau makan. Sehingga di sini anjurannya Imam Ghazali, kaful batni, menjaga perut, anis syubhati, dari perkara-perkara syubhat, waqtal iftari, pada waktu berbuka puasa. Jadi harus betul-betul selektif ketika mau berbuka puasa. Minuman ini halal atau haram atau syubhat. Makanan ini halal atau haram. Fala makna, maka tidak berfaedah, tidak bermanfaat, ya, tidak berarti. Lisaumi, bagi puasa. Wa huwa, adapun shaim, adapun orang yang berpuasa. Al-kaffu, ialah menjaga. Anit ta'amil halali, dari makanan-makanan yang halal. Summa, kemudian al-iftaru, berbuka siapa shaim. Alal harami, atas makanan yang haram. Lalu apa manfaat puasanya jika demikian? Ketika sahurnya mungkin, sahurnya okelah, masih dari makanan yang halal. Loh kok kenapa tiba-tiba ketika berbuka puasa, berbukanya dengan barang yang haram? Ketika demikian, apa makna puasanya ini? Gitu. Fala makna lis-shaum, maka tidak ada makna sudah bagi puasanya, bagi orang yang melakukan seperti ini. Famithalu hadzal shaimi, adapun perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini. Famithalu hadzal shaimi, adapun perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini. Mithaluman, adalah seperti orang yabni, yang membangun siapa orang, qasron, akan istana, wa yahdimu, namun meruntuhkan atau merobohkan siapa man, misron, kepada kota. Ingin hati membangun istana, tapi ternyata karena kesalahan ambisi, kesalahan yang tak disadari, ternyata dia justru meruntuhkan satu kota. Terus akabai istana, ya, jangan sampai merusak yang ada, kira-kira begitu.
Famithalu hadzal shaimi, adapun perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini, mithalu man, ialah seperti orang yabni yang membangun siapa orang qasran akan istana, wa yahdimu namun meruntuhkan siapa man misran akan kota. Fa inna ta'ama, karena sesungguhnya makanan, al halala yang halal, innama hanya saja at-ta'am al-halal yadurru, bisa membahayakan, bikatsratihi, sebab terlalu banyaknya ta'am al-halal. Fa inna ta'am al-halala, karena sesungguhnya makanan yang halal, innama hanya saja yadurru, bisa membahayakan, bisa menjadi bahaya, bikatsratihi, sebab terlalu banyaknya memakan makanan yang halal. La binau'ihi, bukan karena bermacam-macamnya makanan yang halal. La binau'ihi, bukan karena bermacam-macam makanan yang halal. Makanan halal bagus, tapi jika terlalu banyak bisa membahayakan juga. Yang bahaya itu bukan bermacam-macamnya makanan, tapi ketika mengkonsumsinya secara berlebihan. Ini makan makanan yang halal ya, tapi ketika dikonsumsi secara berlebihan bisa bahaya juga. Bahaya untuk kesehatan juga. Makan gula, betal-lebat, bisa kencing manis, kan bahaya, betal-lebat. Ya. Makan paria, ya paria, tahu gak paria? Baik. Mun betal-lebat kelu, ya liver. Kan liver. Jadi semuanya itu ada standarisasinya, ada takarannya. Yang sedang-sedang saja. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kalian, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Cak betal-lebat. Makan. Ya muntah kertabuun kembung apa boleh buka puasa ya. Ya punya puasa. Mungkin bukana betal-lebat. Dendamnya mananya. Dendam makanan ya, benih dendam pribadi. Kolak kakan. Tacin kakan. Nasi hik saperek. Pas marer aku kengku ya. Atte telok les. Ya tak ada tarawih. Dan itu bahaya. Jadi pencernaan di perut itu tak mampu. Semuanya ada takarannya. Fasaumu, adapun puasa, apa fungsinya puasa ini? Fasaumu, maka adapun puasa, litaqlilihi, untuk mengurangi makanan tersebut. Fasaumu, adapun berpuasa, litaqlilihi, untuk mengurangi makanan. Tapi jangan dendam juga pada malam harinya. Ya, benar-benar sudah mengurangi makan. Ya. Malam sampai sahur tak embu sagale. Watarikul istiktsari, adapun orang yang meninggalkan memperbanyak, ya, meninggalkan konsumsi secara banyak, ya, minad dawai, dari obat, khaufan, karena takut, min dororihi, dari bahayanya obat. Adapun orang yang meninggalkan memperbanyak mengkonsumsi obat, khaufan, karena takut, min dororihi, dari bahayanya obat, idza adalah, namun apabila condong siapa tarikul istiktsari minad dawa, ila tanawulis summi, untuk mengkonsumsi racun meskipun sedikit, maksudnya itu walau kana qalilan, ya, meskipun mengkonsumsi racun meski sedikit, karena maka ada siapa tarikul istiktsar, safihan, adalah orang yang bodoh.
Sekarang begini, ini sebuah gambaran dari Imam Ghazali. Orang tidak mau minum obat karena takut terhadap efek samping obat tersebut. Kalau terlalu banyak minum obat kan tak bagus dia. Padahal obat itu untuk menyembuhkan. Tapi orang itu ketika ada keinginan untuk mencicipi racun sedikit saja, ya bodoh namanya. Meninggalkan obat, tapi untuk mencicipi racun, itu adalah orang yang bodoh. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali sebagai orang yang berpuasa dengan yang halal, tapi ketika berbukanya, dia makan terlalu berlebihan. Apa asa tapi ketika buka pas botaleb. Karena makan yang berlebihan itu ibaratkan racun di dalam tubuh. Itu ya gendengki aja mana kan. Sama halnya dengan orang yang bodoh. Wal haramu, adapun barang haram, sumun adalah racun, yuhliku yang bisa membinasakan, yang dapat membinasakan ad-dina kepada agama. Wal haramu, adapun barang haram, sumun adalah racun, yuhliku yang dapat membinasakan ad-dina kepada agama. Wal halalu, adapun barang halal, dawaun ialah obat, yanfa'u yang bisa bermanfaat apa al halal, qaliluhu apa sedikitnya barang halal. Qaliluhu apa sedikitnya barang halal. Wa yadurru dan bisa berbahaya, kathiruhu apa banyaknya barang halal. Jadi makanan yang halal itu akan bisa menjadi obat dan bisa bermanfaat ketika dikonsumsi secara pas, tidak terlalu banyak. Justru jika dikonsumsi secara berlebihan, justru mudarat, yadurru kathiruhu, akan berdampak bahaya ketika dikonsumsi secara berlebihan. Makanya setiap obat umpamanya kita berpikir sudah, dokter pasti memberikan takaran-takaran. Pasti ada takaran. Ini diminum 3 kali sehari, Pak. Ada yang 1 kapsul, ada yang setengah kapsul. Itu sudah ada takarannya. Mun pas langsung karena terlalu bersayontal ke mate. Tak kira butuh, ya kan? Mate. Obat, bodoh lemak macam, ya kan? Langsung. Sapuntu ya nom ke kepi. Benih sehat, ya mut. Ya, mate. Benih banyak na mate. Orang-orang yang norok mate. Hari ya. Saya kocak moncaan bahasa natomu lambar. Hari ya tepakai Yokohama. Apa Yokohama? Yoko ya rato, hama penyakit. Berarti Yokohama ratona penyakit. Siapa Anda? Tomo. Tomo siapa? Tomo Yokohama. Karena saya orang Jepang katanya. Jangan Tomo lambok lawa itu. Ya kan? Apa Yokohama? Ya Yoko raja. Hama penyakit, berarti Tomo rajanya penyakit, ratona penyakit. Berarti mun pada kancana bak nyengit yang ngara oh Yokohama deh kan raton penyakit. Jadi cak pati akompolan be Yokohama, engki. Mun gelakan bahasannya Imam Ghazali, cak ampo akompol be Yokohama. Orang ampo fitnah, ampo riba, munafik. Ini kan Yokohama, raton penyakit nih kah? Bahaya. Yokohama ratona penyakit. Wa qasdu shaumi, adapun tujuan berpuasa. Wa qasdu shaumi, adapun tujuan berpuasa, taqliduhu ialah untuk mengurangi makanan yang halal. Jadi kata Imam Ghazali,
barang haram itu ya seperti racun yang akan membinasakan agama seseorang. Kalau agama Islam tak akan pernah rusak. Agama seseorang itu yang bisa rusak. Sedangkan mengkonsumsi barang halal bisa menjadi obat dan bisa bermanfaat selama tidak berlebihan mengkonsumsinya. Kalau berlebihan ya tetap menjadi penyakit. Nah, tujuan puasa ini kata Imam Ghazali, qasdus shaum, tujuan puasa taqliluhu ialah untuk mengurangi makan meskipun dari barang yang halal. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, berapa banyak atau betapa banyak, kam min shaimin, betapa banyak, min shaimin ialah dari orang-orang yang berpuasa, kam betapa banyak, min shaimin ialah dari orang-orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada lahu bagi shaim, min saumihi dari puasanya shaim, illal ju'u wal atashu, kecuali al ju'u rasa lapar, wal atashu dan rasa haus. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang didapatkan hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Lalu apa maksud dari ungkapan Rasulullah dari ini? Faqila, lalu dikatakan ya, terkait murad, maksud dari hadis ini, huwa itu adalah adapun orang, huwa adapun orang, alladzi yuftiru yang berbuka puasa, siapa orang, alal harami atas barang yang haram. Yang dimaksud dengan hadis Nabi kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju'u wal atashu, maksudnya adalah orang yang ketika berbuka puasa berbukanya dengan barang-barang yang haram. Wakila, dan juga dikatakan oleh sebagian ulama yang lain yang menafsiri sabdanya Rasul. Wakila, dan dikatakan huwa adapun orang, alladzi yumsiku yang berpuasa, siapa alladzi, anit ta'amil halali dengan makanan yang halal, yumsiku berpuasa, imsak ya, berpuasa, anit ta'amil halali dengan makanan yang halal atau dari makanan yang halal, wa yuftiru, namun berbuka puasa siapa alladzi ala luhumin nasi dengan memakan daging manusia. Wa yuftiru, namun berbuka puasa siapa alladzi ala luhumin nasi dengan memakan daging manusia. Bagaimana bentuknya memakan daging manusia? Bil ghibati, yaitu dengan berghibah, dengan menggunjing, dengan nyator coba na orek. Mun asawarra atau menahan diri betah dari barang yang halal. Pas muro-muro mabetal ka puasana ya. Mabetal ka puasana dengan nyator coba na orek bil ghibah. Wahia, dan adapun hal tersebut, haramun adalah haram. Suka menggunjing orang lain itu haram. Makanya Rasulullah betul-betul mengantisipasi. Apa sabda Rasul? Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya setiap manusia itu berada pada sejauh mana ia bisa menjaga lisannya. Sejauh mana ia bisa menjaga ucapannya. Orang itu pasti selamat ketika lidahnya senantiasa dijaga. Pasti selamat ya Allah. Tak gampang nyata. Makanya di
riwayat yang lain Rasulullah itu menganjurkan falyakul khairan awil yasmut. Berkatalah dengan ucapan yang baik. Jika tidak bisa berkata dengan ucapan yang baik, awil yasmut, ya sudah, diam saja. Artinya apa? Ketika orang mau melontarkan ucapannya, mau menggerakkan lisannya, harusnya direnungi dulu. Ucapan yang keluar dari lisan, itu kira-kira bermanfaat atau tidak. Jika sekiranya mengandung mudarat, berbahaya, atau menyakiti perasaan lawan bicaranya, itu digagalkan saja. Nang baiklah. Yasmut, sudah, diam saja. Karena ketika ucapan sudah terlontar, maka tak bisa ditarik kembali. Itu nampaknya. Dulu ada cerita ini. Ada cerita seorang ulama difitnah dengan segala macam bentuk fitnahan. Begini. Itu sudah dibawa kemana-mana fitnah itu. Tentang si ulama ini. Namun suatu ketika, orang yang suka memfitnah ini diberikan kesadaran oleh Allah. Sehingga dengan kesadarannya dia ingin meminta maaf kepada si ulama. Akhirnya datanglah ke rumahnya ulama. Kiai, saya memfitnah Anda begini. Si kiai ini cuma senyum saja. Senyum. Iya. Kalau saya tidak apa-apa difitnah begitu. Saya selalu memaafkan. Rela saya difitnah. Terus bagaimana saya menebus kesalahan saya karena sudah memfitnah kiai? Akhirnya kiai memberikan kemucing. Tahu kemucing kamu? Kebut muncan orang Madura. Iya. Kemucing yang dari bulu ayam, kan ada ya? Kemucing dari bulu ayam itu. Kasih. Apa maksudnya nih? Sudah sampean pulang, ini lepas satu persatu selama perjalanan sampean pulang ke rumah dari sini. Dan besok bawa kemucing ini dengan bawa kembali bulu-bulu yang lepas itu. Dari sini sampean bawa kemucing ini suruh lepas bulu-bulu yang ada itu. Besoknya suruh datang lagi ngadap ke kiainya. Disuruh bulu-bulu yang dilepas suruh diambil lagi, dikumpulkan lagi dalam satu kemucing. Besok saya maafkan secara jelas ke sampean. Akhirnya sudah pulang si tukang fitnah ini dengan melaksanakan perintahnya kiai. Dilepaslah bulu-bulu yang ada di kemucing itu seiring perjalanannya sampai ke rumahnya. Keesokan harinya dia menghadap ke rumahnya si kiai sambil mencari bulu-bulu yang dilepas itu. Ya otomatis apa yang terjadi? Bulu-bulu yang sudah dilepas tidak mungkin ketemu kembali semuanya. Ada yang diterbangkan angin, ada yang hilang begitu saja. Jadi ketika datang sudah menghadap kembali ke kiai, orang ini bilang, mohon maaf kiai, kemucingnya tidak sempurna karena banyak bulu-bulu yang sudah dilepas itu sudah diterbangkan angin. Apa jawab kiai? Begitulah ketika fitnah sudah disebarkan. Susah untuk dikembalikan seperti semula. Jadi tengate, orang ini kamu kadung nyator, susah untuk klarifikasinya. Lisan itu memang tidak begitu tajam, tapi ketika sudah keluar, mampu menebas setajam pedang. Hati-hati. Makanya Rasulullah itu antisipasinya di sana. Falyakul khairan awil yasmut. Berkatalah yang baik. Atau jika tidak bisa berkata yang baik, diam saja. Nangan baipon. Keng mon bada kancananya tercoba ada orang kijak ngenang kia. Kabel pun hanya terlain dapetina yuk. Mon parlo, pun tak nemu bahan boleh ayo main sodor main sodor atau main peta umpet ya.
Tempengnya orang kan bau kita kana. Nah, di sini pada akhirnya kembali ketika sudah tidak ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita lakukan, sedangkan kita ya sudah tedung. Ini yang masuk ke dalam konteks naumus shaib ibadah ya. Tapi bukan berarti harus tidur secara leha-leha juga ya. Mun tak ada lakona, mun ki bisa ngaji. Mun ki bisa sharing tentang keilmuan, berbagi keilmuan, ya sudah kita berbagi keilmuan. Jika tidak bisa demikian, ya sudah, diam. Atau tidur saja sudah. Cak galajaran, cak kadang makin ni kawas. Ngiter. Nas panasan pun belicca. Cak benih kun berak teke ngan saya teraki, caca ya teraki kan ki. Engki fakta mereka. Coba. Caca ya teraki tak kalau orang belicca. Cak tak oleh bete. Tak oleh bete. Kun berak oleh dosa. Tore pada tengate kita itu. Muka-muka coba kina dari hal-hal yang seperti ini. Wakila dan dikatakan huwa adapun orang alladzi la yahfadzu ialah orang yang tidak menjaga jawarihahu kepada anggotanya alladzi anil athami dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi makna dari kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju'u wal 'atash itu memiliki setidaknya dalam kitab ini memiliki 3 penafsiran, yaitu yang dimaksud Rasulullah adalah orang yang berbuka dengan barang yang haram. Sedangkan yang kedua ada yang menafsiri yaitu orang yang imsak, menahan diri atau berpuasa dengan memakai barang-barang yang halal, namun berbuka puasanya atau membatalkan puasanya dengan sebab perkara-perkara yang haram, memakan daging orang lain, yaitu dengan ghibah. Dan yang ketiga, yang dimaksud kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal 'atash adalah orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Jadi ini saatnya, mumpung Ramadan masih malam ke-10. Setidaknya masih banyak waktu, beberapa hari ke depan kita bisa introspeksi diri untuk terus memperbaiki diri. Betul-betul menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang sekiranya tidak pantas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka terus pada jaga firman Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-babul khamisu wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.